Penampilan baru, Yo. Pagi itu, seluruh mahasiswa di Universitas Kota Batu dibuat heboh oleh penampilan Yo William. Sesuai dengan janji para anggota J7 yang akan mempermak penampilan Yo, hal ini benar-benar mereka lakukan dan pada akhirnya, Yo pun kini berubah dari pemuda yang cupu menjadi pemuda dengan gaya heavy metal. Rambutnya kini dipangkas gaya mohawk dengan garis melintang di sisinya. Telinga dipasangi anting bermagnet tanpa harus melubangi cuping telinganya. Begitu juga dengan bibirnya. Singkat cerita, penampilan Yo benar-benar berubah 360 derajat. Hanya saja, yang jadi masalah adalah, sepeda motor yang dia kendarai tetaplah Vespa bututnya. Walaupun sudah dipermak menggunakan stiker Monster Energi 46, dan banyak lagi tempelan stiker yang membuat Vespa tersebut seperti iklan berjalan, tetap saja itu adalah Vespa butut yang suka mogok. Padahal gayanya sudah seperti penunggang motor Harley saja. Keesokan harinya, anak-anak J7, Tania, Tiara bahkan yang lainnya pun setengah mati menahan tawa melihat Yo yang memasuki gerbang kampus dengan gaya pembalap profesional. Padahal, knalpot Vespanya mengepulkan asap seperti sedang terjadi kebakaran saja. Bagaimana dengan penampilanku? Tanya Yo sambil melenggak-lenggok bak supermodel di majalah usang. James yang paling tidak kuat menahan tawa sehingga teh susu yang dia minum tadi kembali menyembur keluar dari hidungnya. Gaya sih bolehlah. Tapi lihat dulu tungganganmu itu. Itu Vespa apa papan iklan? Tanya Jais yang juga tidak kuasa menahan tawa. Oh, itu ya. Aku membeli stiker itu di bengkel. Lumayanlah. Untuk itu saja aku menghabiskan uang Rp150.000, jawab Yo dengan bangganya. Kembali mereka saling pandang mendengar jawaban dari Yo tadi. Yang ditanya apa, yang dia jawab entah apa, rutuk Jufran kesal. Ya sudah. Itu sudah lumayan. Daripada kau harus mengenakan kacamata tebal dan celana sampai melewati batas perut. Yang ini jauh lebih baik. Tapi, sekali lagi, tolong Vespamu itu dikondisikan. Ujar Jericho sambil menepuk pundak Yo. Apa salah dan dosa Vespaku itu? Ayolah. Dia tidak bersalah. Aku saja yang tidak mampu. Kata Yo memelas. Namun, pada akhirnya dia juga tertawa terbahak-bahak membuat mereka yang ada di sana juga ikut tertawa. Hanya ada satu saja dari sekian banyaknya mahasiswa di sana yang tidak tertawa. Dia adalah Namora. Dalam hati, Namora tidak henti-hentinya berdoa semoga saja kampus ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dari ulah Yo nantinya. Sekarang, ayo, siapa yang berani mengejekku? Ujar Yo berjalan dengan gaya petantang petenteng. Dengan laga tengil dan bisa bikin yang melihat makan hati, Yo berjalan ke arah satu kursi yang kebetulan bersebelahan dengan kursi yang diduduki oleh Mira, Dewi dan Janet. Kak, keluarkan apa yang ada. Oh tidak. Hanya martabak telur saja. Hari ini aku mau makan yang itu saja. Selain dari martabak telur, suruh mereka bayar sendiri. Tengil sungguh gaya Yo ini, sampai-sampai Janet menusukkan garpu ke arah piring dengan sangat kasar. Mengapa seperti itu kau Nona? Kau lihat ini apa? Ini adalah lambang J7. Jangan macam-macam sama aku sekarang. Jika bertemu, harap memberi hormat pada kakekmu ini. Kata Yo sambil menunjuk ke arah jaket yang dia pakai.
Kebetulan ada lambang J7 di sana, dan itulah yang dipamerkan oleh Yo kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang pernah membuli dirinya dulu. "Mau kemana kau, Janet?" tanya Mira ketika melihat Janet bergegas berdiri. "Aku mau muntah melihat gaya anak cupu yang udik ini. Baru jadi kacungnya J7 saja sudah bangga setengah mati. 100% aku mual dibuatnya," jawab Janet lalu bergegas pergi. "Tunggu. Aku juga akan pergi." Ketiga gadis itu lalu segera pergi meninggalkan meja mereka untuk menjauhi Yo dengan perasaan yang sungguh sangat jengkel. "Kalian lihat itu. Aku suka membuat kejutan. Suatu saat, mereka akan menjilat telapak kakiku," kata Yo dengan wajah dingin. Perubahan sikapnya ini sontak membuat Jericho dan yang lainnya merasakan keanehan. Hilang sudah kesan cupu dan lugu pada diri pemuda itu. Yang ada, adalah sikap seorang yang sangat mengintimidasi dan berkuasa. Jelas pancaran aura dari Yo ini tidak mampu untuk ditebak. Yo buru-buru menyadari bahwa dirinya sudah kelepasan bicara. Dia segera cengar-cengir dan langsung tertunduk. Namora yang memperhatikan saja dari kejauhan hanya bisa geleng-geleng kepala dengan Yo yang nyaris saja tersulut emosinya. Bersambung episode sebelumnya. Tawaran bergabung dengan J7. Episode berikutnya. Yo menolong Mira, Dewi dan Janet. Yo William. Yo menolong Mira, Dewi dan Janet. Sore itu, setelah Yo mengantar Tiara ke rumah kontrakannya, entah kenapa Yo tidak seperti biasanya. Jika biasanya dia langsung kembali ke apartemen miliknya di Bukit Batu, namun sore itu dia sengaja ingin jalan-jalan di sekitar kota Batu ini untuk melihat-lihat beberapa dealer sepeda motor. Jika ada nanti yang pas dan tidak terlalu mencolok, dia ingin membelikan satu untuk Tiara. Ini semua agar gadisnya itu tidak jalan kaki lagi jika bus mini yang biasanya ditumpangi penuh sesak. Baru saja Yo memarkir Vespa butut miliknya di area parkir di salah satu dari deretan showroom motor, kini dia sudah dikejutkan oleh suara ribut-ribut di salah satu kafe yang tidak jauh dari tempat dia berhenti tadi. Merasa penasaran, Yo segera berpaling ke arah suara itu dan dia kaget ketika melihat 3 orang gadis yang sangat dia kenal sedang diganggu oleh sekelompok pemuda. Bukankah itu adalah Mira, Dewi dan Janet? Pikir Yo dalam hati. Melihat raut wajah ketakutan dari gadis itu, membuat Yo merasa perlu untuk ikut campur. Namun, ketika mengingat perlakuan dari ketiga gadis itu kepada dirinya selama ini, maka, spontan rasa kasihan itu hilang dari dalam hatinya. Tujuanku bukan untuk membuang waktuku. Aku lelah dan ingin segera kembali ke Bukit Batu. Urusan mereka bukan urusanku, kata Yo lalu segera mencopot helm miliknya dan meletakkan di stang motor miliknya. Begitu helm dicopot, satu teriakan melengking memanggil namanya. Yo. Yo berpaling ke arah datangnya suara. Kini dia melihat bahwa ketiga gadis itu sudah digiring oleh para pemuda itu sampai di bibir gang antara kafe dan showroom motor. Menduga akan ada bahaya bagi ketiga gadis itu, Yo pun segera berlari ke arah gang tadi dan langsung membentak. "Hoi! Apa yang kalian lakukan kepada gadis itu, hah?" bentak Yo yang telah berdiri di depan gang tersebut. "Sobat! Ini bukan urusanmu. Ketiga gadis ini telah berhutang kepada majikan kami. Ketika ditagih, selalu ada saja alasannya.
Hanya untuk pamer dan foya-foya supaya terlihat seperti anak orang kaya, mereka telah meminjam sejumlah uang. Kini, mereka harus membayar. Dengan cara apapun itu, kata salah seorang dari lelaki itu. Lalu, untuk apa kalian menyeretnya memasuki gang ini? Tanya Yo. Sudah aku katakan, ini urusan kami. Jika kau mampu dan merasa bagaikan pahlawan, silahkan membantu mereka untuk melunasi hutang tersebut. Jika tidak, mereka akan kami bawa menemui majikan kami. Terserah mau diapain. Yang penting, setara dengan hutang yang harus mereka bayar. Berapa hutang mereka? Tanya Yo. Nah, ini yang aku suka. Pertanyaan seperti inilah yang sangat aku suka. Hei sobat. Asal kau tahu saja, setiap dari mereka berhutang 50 juta rupiah dan setiap bulannya ada bunga sebesar 15%. 50 juta harus mereka lunasi selama 2 tahun. Jika tidak, mereka bisa dijadikan sebagai pelacur di Tasik Putri sampai jumlah hutang mereka lunas. Kini, mereka sudah menunggak 2 bulan. Kau bisa hitung sendiri berapa bunga dari tunggakan tersebut. Oh ya, jangan dikira tidak ada hitam di atas putih. Surat perjanjian hutang itu ada dan lengkap. Sekarang izinkan aku bertanya kepada ketiga gadis itu. Kata Yo sambil menatap ke arah Mira, Dewi dan Janet yang sangat ketakutan. Silahkan. Terima kasih. Kalian bertiga. Jika aku mampu membayar hutang kalian bertiga, apa yang akan kalian berikan sebagai imbalan untukku? Tanya Yo dengan senyuman yang sangat jahat. Kami rela melakukan apa saja untukmu, Yo. Jawab mereka pasrah. Jilat telapak kakiku ini. Ujar Yo sambil membuka sepatu miliknya dan mengarahkan telapak kaki tersebut tepat di batang hidung Mira. Ketiga gadis itu saling pandang. Ada keraguan di hati mereka. Apakah Yo ini serius membantu mereka atau hanya ingin mempermainkan saja? Bang, jika saya boleh tahu, siapa nama majikan Anda itu? Tanya Yo yang merasa penasaran. Majikan kami bernama Dani. Anak dari Panjul yang memiliki bisnis pusat hiburan di beberapa kota termasuk lapangan golf di kota Kemuning, pusat karaoke dan bar di dekat jembatan Kota Batu, Tasik Putri, dan beberapa kafe di Kampung Baru. Baiklah. Boleh kau hubungi dia. Aku akan menelepon Dani ini. Kebetulan aku mengenalnya, kata Yo. Hei sobat, kau jangan membuang-buang waktu kami. Sekarang, apakah kau mau membantu gadis ini untuk membayar hutangnya atau tidak? Jika tidak, segera pergi dari sini sebelum terjadi keributan di antara kita. Hubungi saja Dani itu. Katakan kepadanya bahwa aku, Yo Iprit ingin berbicara dengannya. Kau. Salah satu dari lelaki itu tampak sangat jengkel melihat ketenangan Yo William ini. Namun, untuk lebih jelasnya, dia segera menghubungi ke nomor Dani dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yo tadi. Halo Dani. Ini aku kakekmu. Apakah kau masih ingat aku? Heh sialan. Aku belum selesai denganmu. Kau pasti akan membayar perbuatanmu kepadaku. Gara-gara kau, aku nyaris lumpuh. Bentak Dani di telepon seluler tersebut. Aku akan mematahkan batang lehermu apabila kau masih mengusik ketiga mahasiswi di kampus Kota Batu ini. Mereka adalah Mira, Dewi dan Janet. Lepaskan mereka atau aku akan datang ke markasmu dan mengobrak-abrik portmu di sana.
Ancam Yo bersungguh-sungguh. Celaka kau Yo. Aku pasti akan membalasmu. Suruh anak buahmu untuk kembali dan tidak lagi mengusik gadis ini. Jika tidak, aku akan datang. Kata Yo tanpa menghiraukan caci dan makian dari Dani. Dia lalu menyerahkan ponsel tersebut ke tangan pemiliknya. Halo bos. Kembali kalian semua. Bangsat itu bukan lawan kalian. Cepat kembali atau dia akan membunuh kalian. Bentak Dani sehingga membuat beberapa orang lelaki itu tercengang. Hanya dia seorang saja, bos. Apa hebatnya? Jangan bodoh kalian. Jumlahku 20 orang, dengan mudah dibuat cedera olehnya. Apalagi kalian yang hanya 10 orang saja. Cepat kembali. Aku masih mencari cara untuk membalas dendam kepadanya. Kembali kalian sekarang. Baik bos. Jawab lelaki itu. Dengan mata melotot garang tanda tidak senang, mereka akhirnya keluar juga dari gang tadi. Namun, enak saja Yo menjambak kerah baju salah seorang dari mereka dari belakang sambil berkata, katakan kepada Dani untuk menandatangani surat hutang ketiga gadis ini. Pokoknya lunas. Orang itu hanya mendengus sambil mengibaskan tangan Yo pada kerah bajunya. Yo hanya tersenyum saja melihat kejengkelan di wajah mereka yang merasa bahwa mereka pasti bisa menumbangkan Yo hanya dalam sekali gebrakan saja. Tutup mulut kalian atas kejadian ini. Jika kalian banyak bicara, kupotong lidah kalian. Kata Yo dengan dingin kepada ketiga gadis itu. Mira, Dewi dan Janet langsung ketakutan melihat sorot mata Yo. Dia tidak menyangka bahwa Yo yang selama ini sering mereka bully bisa seganas ini. Jika tidak mengalami sendiri, 1000 kali mereka tidak akan mempercayai bahwa Yo ternyata bisa sangat mengintimidasi. Seperti tidak ada kejadian, Yo pun melangkah dengan santai ke arah Vespa butut miliknya lalu melihat wajahnya sebentar di kaca spion sebelum memasuki salah satu showroom motor di kawasan tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya. Penampilan baru, Yo. Episode berikutnya. Menelepon Ameng. Yo William. Menelepon Ameng. Keriting. Seorang lelaki parubaya segera merogoh sakunya untuk mengeluarkan ponselnya. Ketika melihat siapa yang menelepon, dia segera menjawab panggilan tersebut dan berkata, "Halo Ketua." "Paman Ameng. Bagaimana kabarmu, Paman?" tanya sang penelepon. "Kabarku dan semuanya baik. Bagaimana dengan kuliah Anda, Ketua?" tanya lelaki parubaya yang ternyata adalah Ameng tersebut. "Panggil dengan nama saja, Paman." "Yo saja cukup. Kuliahku baik dan lancar." Ternyata di si penelepon adalah Yo. "Baguslah kalau begitu. Tapi, ada apa kau menelepon, Yo?" "Paman, aku ingin bertanya beberapa hal kepada Anda. Apakah Anda mengenal orang yang bernama Panjol?" "Panjol? Apakah dia ada mengusikmu?" tanya Ameng buru-buru. "Tidak, Paman. Kenal saja tidak. Bagaimana dia bisa mengusikku? Hanya saja, aku sedang memiliki sedikit gesekan dengan putranya. Saat ini, putranya sedang patah kaki olehku. Jika Paman tahu informasi tentang Panjol ini, tolong terangkan kepadaku siapa orang ini." "Yo, Panjol ini adalah bekas anak buah Ronggur. Setelah orang-orang ini dulu berhasil kami basmi dari kota Kemuning, beberapa orang yang tersisa mulai berdiri sendiri-sendiri dan mendirikan usaha mereka sendiri-sendiri pula.
Mereka ini hanya menunggu Marven bebas untuk kembali memulai gebrakan baru. Berulang kali kami ingin membantai mereka. Hanya saja, ayahmu, yaitu Tuan Besar Jerry William tidak mengizinkan. Selain Panjol ini, masih ada ratusan orang lagi yang saat ini menunggu waktunya Marven bebas. Mereka ini adalah bekas anak buah Ronggur, sisa-sisa dari geng tengkorak dan kucing hitam, jawab Ameng. Mereka ini sangat berbahaya sekali, Paman. Apa tujuan ayahku melarangnya? Tanya Yo yang lebih kepada dirinya sendiri. Ayahmu adalah seorang lelaki yang memiliki sikap ksatria. Dia tidak akan menyerang lawan yang sudah lemah. Oleh karena itulah mengapa kami sangat menghormati ayahmu. Ayah selalu begitu. Nanti yang susahnya menjadi bagianku, keluh Yo dengan kesal. Apakah kau lupa tujuanmu berguru ke sana dan kemari? Kau itu adalah penerus. Jika semuanya harus diselesaikan oleh ayahmu, maka apalagi yang bisa kau lakukan? Kau dipersiapkan untuk menjadi seorang tuan muda yang handal. Bukan cengeng dan suka mengeluh. Ameng memberanikan diri menegur atasannya ini. Hehehe. Oh ya, Paman. Bagaimana dengan izin untuk menjadikan Pantai Kuala Nipah sebagai pusat rekreasi? Apakah sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat? Bang Tigor sudah memegang izin dari pemerintah setempat. Siapa yang tidak kenal dan menyegani Bang Tigor? Proyek itu dijangka akan selesai 4 tahun. Kita akan menyulap lokasi Pantai Kuala Nipah menjadi pantai yang memiliki daya tarik bagi pelancong. Bagus, Paman. Aku memiliki cita-cita untuk berinvestasi di Kuala Nipah, Indra Sakti, sampai ke Tasik Putri. Jika itu terwujud, Epic Town akan berdiri dengan megahnya. Kita akan mengerjakan side plan-nya bersama-sama. Ujar Yo dengan sangat bersemangat. Butuh biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, Yo. Belum lagi hadangan dari pesaing lainnya. Jika merujuk kepada persaingan dan permusuhan antara keluargamu dan keluarga Miller, aku merasa bahwa mereka pasti akan sedaya upaya untuk menghalang-halangi usahamu ini. Kata Ameng memperingatkan. Harus berani mengambil resiko, Paman. Jika tidak berani mengambil resiko, maka segala sesuatunya tidak akan menjadi. Ada atau tanpa proyek tersebut, mereka juga adalah musuh yang nyata bagi kita. Yang bisa kita lakukan adalah, untuk mencegah taktik kotor mereka. Kemungkinan, ini tidak akan sesederhana yang kita bayangkan. Untuk itu, aku sudah siap rugi, Paman. Kata Yo dengan mantap. Segala sesuatunya telah dipersiapkan untuk menyambut kedatangan mereka. Begitu Marven bebas, Bang Tigor telah mempersiapkan mata-mata yang akan kita susupkan di sana. Dia adalah Karman. Hanya saja, aku mohon kepadamu untuk menjaga keluarga Karman ini. Andai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, setidaknya keluarganya mendapat jaminan untuk hidup layak di masa depan. Paman jangan khawatir. Setelah Karman ini bergerak, kita juga harus bergerak cepat untuk mengamankan keluarganya. Bila perlu, aku akan memindahkan mereka ke Star Hill. Baiklah, Paman. Aku akan berangkat dulu ke kampus. Oh ya. Sabtu Minggu aku tidak bisa diganggu. Aku memiliki kegiatan amal. Paman Tigor dan yang lainnya sudah cukup untuk meninjau proyek Tower Sol Propier, kata Yo mengakhiri panggilan. Setelah panggilan telepon seluler tersebut berakhir,
Yo pun segera bersiap-siap untuk berangkat menuju ke kampus dengan mengendarai sepeda motor Vespa antik miliknya. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo menolong Mira, Dewi dan Janet. Episode berikutnya, Yo membuat Tiara jengkel. Yo William. Yo membuat Tiara jengkel. Sore itu, setelah pulang dari kampus, Tiara dikejutkan dengan kedatangan beberapa staf dari pabrikan sepeda motor dan menurunkan satu unit sepeda motor tepat di halaman rumah kontrakannya tersebut. Kemarin sore, tanpa ada drama penghinaan seperti di dalam cerita di mana seorang yang tampak dekil dan miskin akan dihina terlebih dahulu sebelum membuat kejutan. Bagaimanapun, itu sangat basi dan sudah tidak relevan untuk dimuat ke dalam cerita. Yo yang tanpa banyak cincong langsung saja membeli satu unit sepeda motor otomatis dan berpesan kepada staf di showroom tersebut agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke alamat yang telah dia berikan dan juga kapan waktunya. Tiara, yang menerima kejutan tersebut merasa sangat terharu dan segera mengirim pesan kepada Yo yang kini tampak sedang asik menonton serial kartun Tom and Jerry. Dia suka ketika Jerry berhasil mempecundangi si Tom. Dan akan sangat kesal ketika Tom mengintimidasi si Jerry. "Hai Yo," sapa Tiara dalam pesan teks tersebut. "Iya sayang. Apakah sepeda motormu sudah sampai?" Jawab Yo sekaligus bertanya. "Sudah. Apa kau suka?" "Iya. Aku sangat menyukai apapun pemberian darimu." "Dengan orangnya?" tanya Yo ingin menggoda. "Orangnya? Aku bisa suka jika sedikit saja kau kurangi ketengilanmu itu. Itu memang sudah dari pabriknya. Sudah menjadi darah daging," ujar Yo. Sayang. Mengapa kita tidak video call saja?" "Untuk apa? Jika mau, datang saja ke sini. Aku ingin mencoba sepeda motorku ini." "Baiklah. Aku akan ke sana. Nanti kita jalan-jalan sore ya." Yo segera mematikan televisi dan segera menyambar helm kura-kura miliknya. Tak lupa dia membawa dompet. Ini karena dia trauma dengan penggadaian handphone miliknya beberapa bulan yang lalu. 20 menit kemudian, seorang pemuda mengendarai sepeda motor Vespa antik dengan helm kura-kura berhenti tepat di depan rumah bercat putih. Dengan susah payah, pemuda itu menopang sepeda motor Vespa tersebut. Dan ketika berhasil, dia pun menarik nafas lega seraya tersenyum. "Hai sayangku, cintaku, pujaan ginjalku, paru-paruku, empedu, limpa dan lain sebagainya," kata Yo sambil mencolek dagu Tiara yang tampak salah tingkah diperlakukan seperti itu. "Apaan sih? Tidak lucu." Tiara pura-pura acuh. Padahal dalam hatinya dia nyaris ingin tertawa. "Bagaimana dengan helm kura-kuraku ini? Bagus kan? Ini sengaja aku tempah. Baru saja dikirim dari kota Kemuning," kata Yo dengan bangganya. "Asal jangan helm proyek aja. Jika ditilang, kau tanggung sendiri," kata Tiara cemberut. "Ayahku pernah bilang," katanya, "jika ibuku cemberut, maka dunianya terasa suram. Kau juga seperti itu. Jika kau cemberut, duniaku akan terasa kelam." Yo kini menggoda Tiara. "Hahaha. Jadi jalan atau tidak?" tanya Tiara yang akhirnya tertawa juga. "Jadilah. Kau jangan terlalu ngebut ya. Nanti kalau Vespaku mogok, kau bisa menolongku," kata Yo yang mengkhawatirkan kesehatan Vespa antik miliknya itu.
Tiara hanya mengangguk saja mendengar ungkapan kekhawatiran dari kekasihnya tersebut. Jadilah mereka jalan-jalan sore itu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Awalnya sih lancar-lancar saja. Tapi setelah 1 jam kemudian, Vespa butut milik Yo akhirnya batuk juga. Diawali dengan tersendat-sendat, sampai akhirnya Vespa butut itu benar-benar mogok. Yo yang berada di atas sepeda motor tersebut langsung kalang kabut dan segera melompat. "Tiara! Woi, Tiara!" jerit Yo memanggil gadis itu. Sekalipun, tidak ada sahutan dari gadis cantik itu. Entah karena terlalu asyik dengan sepeda motor barunya, atau karena memang mereka sedang berada di jalan raya yang ramai pengendara lainnya, membuat gadis itu tidak mendengar jeritan Yo yang memanggil namanya. "Duh, mana bengkel tidak ada lagi," rutuk Yo dalam hati. Dasar Tiara. Nyelonong terus tanpa mau melihat ke belakang. Bagaimana ini? Yo mendorong Vespa bututnya ke bahu jalan dengan nafas terengah-engah. "Duh Tiara, tega sekali," kata Yo lagi. Sementara itu, Tiara yang sudah tiba di taman merasa aneh. "Mengapa aku merasa sendirian?" tanyanya dalam hati. Dia pun lalu menoleh ke belakang. Dan benar saja, Yo ternyata tidak ada. Pasti mogok. Tiara merengut dan memutar sepeda motornya untuk menyusul kembali pemuda itu. Begitu melihat Tiara dari kejauhan, Yo mulai merasa lega. Dia langsung melambaikan tangannya ke arah gadis itu. Motormu ini menyusahkan. Sudahi saja sandiwaramu itu Yo. Kamu yang punya motor, aku yang pegel lihatnya," kata Tiara jengkel. "Jangan marah, sayang. Udah takdir." Yo berkelit agar tidak dimarahi lagi oleh Tiara. "Takdir katamu? Itu bukan takdir. Tidak ada beban, batu kau galas. Belilah motor yang sedikit sehat. Jangan Vespa zaman kuda makan besi begini. Kau ketika merah, terlihat tambah cantik. Itulah mengapa aku sangat mencintaimu," kata Yo merayu gadis itu. Bersemu merah wajah Tiara mendengar gombalan dari Yo. Siapa yang tidak suka mendapat pujian dari kekasihnya? Tiara juga tidak terkecuali. Gadis itu sejenak melupakan kemarahannya. Kemudian dia segera bertanya, "Lalu, bagaimana ini? Bagaimana apanya?" "Tariklah," jawab Yo. "Tarik menggunakan apa? Kau tenang saja. Aku ada tali," jawab Yo yang segera membuka bagasi motornya. "Berarti kau sengaja kan? Kau sudah mempersiapkan tali. Kau sudah memprediksi bahwa motormu ini akan mogok. Haduh, Vespamu ini berat. Entah sanggup atau tidak motorku menarik Vespa antik ini. Ayolah sayang. Kau jangan terlalu perhitungan denganku. Kapan lagi kita bisa romantis seperti ini?" Yo segera mengikatkan tali ke bagian belakang sepeda motor baru milik Tiara, lalu segera mengikatkan pula ke bagian depan sepeda motor Vespa miliknya. "Tarik sis. Semongko," kata Yo memberi aba-aba agar Tiara segera menarik sepeda motornya menggunakan sepeda motor baru milik Tiara. Awalnya, Tiara tampak sangat kesulitan menjaga keseimbangan. Tapi, setelah beberapa lama, akhirnya dia bisa juga mengendalikan sepeda motornya. Kini, mereka berdua telah berkeliling taman dengan Yo tetap berada di belakang sambil nyengir-nyengir. Beberapa orang yang berada di taman ini terheran-heran melihat cara sepasang muda-mudi itu menghabiskan waktu sore mereka di taman. Benar-benar pasangan yang sangat unik.
Ayo Tiara. Persetan dengan penilaian mereka. Yang penting kita bahagia. Teriak Yo di belakang. Kau bahagia. Aku yang bengek. Maki Tiara di depan. Hahaha. Bahasa apa lagi itu, bengek? Tanya Yo dengan suara keras. Bodoh amatlah. Jaga keseimbanganmu. Atau kita akan jatuh. Kau takut jatuh. Aku berkali-kali jatuh cinta kepadamu. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Kata Yo. Masuk lagi rayuan gombalnya. Tahu begini, mendingan tadi boncengan saja. Sesal Tiara dalam hatinya. Bersambung. Episode sebelumnya. Menelepon Ameng. Episode berikutnya. Mengajak Tiara untuk makan. Yo William. Mengajak Tiara untuk makan. Sayang. Bagaimana dengan persiapan untuk touring besok? Tanya Yo kepada Tiara. Aku. Katanya sayang. Mengapa tidak kau saja yang menyediakan semuanya? Ejek Tiara. Hahaha. Kau ini. Baiklah. Aku akan menyiapkan semuanya. Kemah 2, selimut 2, tikar 2, bantal, ranjang, periuk, kuali, piring, gelas, mangkuk. Sudah. Kita mau berkemah atau mau pindahan? Siapkan saja ala kadarnya. Potong Tiara ketika Yo sedang berucap. Baru kali ini aku mengikuti kegiatan touring, kata Yo yang tampak kebingungan. Kan ketuanya adalah Jericho. Biarkan saja dia yang mempersiapkan seluruh listnya. Nanti, dia juga akan membagi-bagikan tugas kepada kalian masing-masing. Tidak perlu repot-repot mikir. Ya sudah. Sayang, apa kau lapar? Aku sudah lama tidak makan enak. Bagaimana jika kita makan? Ajak Yo. Di mana? Pokoknya ikut sajalah. Kata Yo sambil mengeluarkan ponselnya. Paman. Apakah ada orang-orang kita yang berada di Kota Batu? Tanya Yo kepada Tigor melalui pesan WhatsApp. Ada, Ketua. Ucok dan Jabat saat ini berada di Kota Batu. Terima kasih, Paman. Aku akan menghubungi mereka. Yo lalu segera mencari nomor kontak milik Ucok di daftar kontak miliknya, lalu menekan tombol panggil. Halo Ketua. Paman. Maaf jika saya merepotkan Anda. Bisakah Anda membawa saya ke Gang Kumuh? Saya ingin makan malam di sana. Di mana Anda saat ini? Tanya Ucok. Saya akan mengirimkan lokasi saya saat ini. Kata Yo lalu mengakhiri panggilan. Tak berapa lama kemudian, 3 unit mobil BMW pun berhenti di Taman Kota Batu. Setelah Yo berbicara dengan beberapa orang yang dibawa oleh Ucok dan Jabat, mereka pun langsung mendorong Vespa milik Yo dan sepeda motor baru milik Tiara. Kirim motor bututku ini ke bengkel. Setelah itu, antar motor milik calon nyonya muda ini ke alamat di kertas ini. Kata Yo sembari memberikan secarik kertas kepada anak buah Jabat dan Ucok. Setelah itu, barulah Yo membukakan pintu mobil untuk Tiara. Mau makan di restoran mana, Ketua? Tanya Ucok. Tower restoran di Gang Kumuh. Tapi, antar aku cukup di sekitar 100 meter saja jaraknya dari depan restoran itu. Kata Yo berpesan sebelum mereka berangkat. Baik. Silahkan masuk, Ketua. Kata Ucok mempersilahkan. Terima kasih Paman. Yo pun segera memasuki mobil dan duduk di samping Tiara. Ada urusan apa Paman di Kota Batu ini?
Tanya Yo begitu mobil tersebut telah bergerak menuju ke gang kumuh. Kami memang bertugas di sini, Ketua. Bang Tigor juga memiliki beberapa usaha di sini. Sekaligus melihat pergerakan dari dua orang asing yang bernama Bruno dan Douglas. Apa mereka sering mengunjungi si Marvin itu? Tanya Yo. Benar, Ketua. Mereka memang sering mengunjungi pusat tahanan Kota Batu. Apalagi waktu bebasnya Marvin tinggal beberapa bulan lagi. Mungkin sangat banyak persiapan yang akan mereka lakukan. Dan akhir-akhir ini beberapa mantan anggota dari geng Kucing Hitam, Tengkorak dan bekas anak buah Ronggur sudah mulai bergerak ke Kota Kemuning. Mereka mungkin sedang membentuk aliansi. Semuanya pasti bertujuan untuk melawan kita. Aku sudah lama siap, Paman. Seberapapun kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu melawan kita. Hanya saja, yang aku khawatirkan adalah, mereka akan bermain kotor. Oleh karena itu, aku menginginkan bentrokan secara langsung. Aku ingin mereka menyenggolku. Senggol, berarti bacok. Bagaimana caranya, Ketua? Tanya Ucok yang mulai serius menanggapi perkataan dari Yo tadi. Pantai Kuala Nipah. Oh. Jadi, itu tujuan Anda untuk memajukan Pantai Kuala Nipah. Aku tidak berpikir sampai ke sana. Aku sudah mendapat bocoran dari Alban. Mereka ingin mendirikan pabrik di Kuala Nipah. Kemana limbah pabrik tersebut akan mereka buang jika tidak ke laut? Jika limbah mereka lepas ke laut, berarti mereka telah menyenggolku. Kita lihat saja. Ini adalah peperangan pamungkas antara keluarga William dan keluarga Miller. Persiapkan diri kalian, Paman. Sekali kalian mengikuti peperangan ini, tidak ada kata mundur. Atau, akan di-cap sebagai pengkhianat. Tahu apa hukuman dari organisasi jika dianggap pengkhianat? Tanya Yo. Hahaha. Sebelum seperti ini, Anda mungkin pernah mendengar siapa kami ini. Saya, Jabat, Bang Tigor dan yang lainnya adalah setan jalanan. Darah bagi kami sudah biasa. Sebelumnya kami sudah berhutang banyak kepada ayah Anda. Kami juga telah bergabung ke dalam organisasi Dragon Empire, bahkan sebelum Anda lahir. Kalau masalah kesetiaan, Anda mungkin bisa meragukan orang-orang dari Garden Hill. Tapi tidak dengan orang-orang dari Kota Kemuning. Kata Ucok menegaskan kesetiaannya. Maafkan aku, Paman. Bukan maksudku untuk menyinggung perasaan Anda. Aku hanya terbawa suasana hatiku ketika mengingat keluarga Miller ini. Beruntung bagiku bahwa mereka sampai saat ini belum mengenal wajahku. Apa kalian pikir aku tidak lelah harus terus-menerus menyamar seperti ini? Aku lelah. Aku marah. Aku emosi. Tapi mau bagaimana? Jika Honor ada di depanku saat ini, aku pasti membunuhnya. Entah mengapa kebebasan Marvin ini terasa lama sekali. Andai bisa dipercepat, aku pasti akan membayar sejumlah uang kepada pihak tahanan agar Marvin bisa dibebaskan. Ujar Yo sambil mengepalkan tinjunya. Tiara yang melihat bahwa Yo sudah dikuasai oleh kemarahan langsung menggenggam tangan pemuda itu. Yo kembali mengendurkan kemarahannya. Nyaris saja dia kelepasan kendali. Ketua, kita telah sampai di gang kumuh. Apakah Anda ingin turun di sini? Tanya Ucok ketika mobil BMW yang dia kendarai berjarak sekitar 100 meter lagi dari tower restoran. Iya, kami akan turun di sini.
Jawab Yo yang langsung keluar dari mobil tersebut tanpa menunggu Jabat membukakan pintu. Ada apa dengan anak itu? Tanya Jabat kepada Ucok setelah Yo dan Tiara sudah hampir tiba di depan pintu restoran. Entahlah. Aku merasa bahwa dia mendapatkan banyak tekanan. Aku merasakan perubahan pada dirinya. Dulu dia sangat lucu, sangat imut dan suka jahil. Tapi sekarang, banyak guratan pada wajahnya, jawab Ucok. Kasihan. Masa muda anak itu dirampas dengan urusan seperti ini. Dari kecil dia sudah sangat menderita. Sekarang, dia semakin menderita. Andai itu aku pasti akan setengah gila, ujar Jabat yang merasa kasihan melihat Yo. Yah, orang seperti kita ini hanya bisa membantu saja. Anak itu dipaksa untuk dewasa sebelum waktunya. Tuan Besar Jerry sungguh tega. Pasti ada alasan lain. Mana ada orang tua yang mau anaknya mengalami penderitaan. Suatu saat Yo akan memetik dari apa yang dia usahakan sendiri. Ya sudah. Ayo kita pergi. Nanti kalau dia minta dijemput, kita akan ke sini lagi. Hei, aku sudah lama tidak keliling-keliling di gangkomu ini. Apa kau tidak rindu? Hahaha. Mumpung sedang di sini, ayo kita ke jembatan. Sekalian mengenang masa-masa susah kita dulu. Kata Ucok. Let's go. Mereka pun berangkat menuju jembatan tempat tinggal mereka ketika menjadi anak gelandangan dulu. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo membuat Tiara jengkel. Episode berikutnya, makan malam yang sangat romantis. Yo William. Makan malam yang sangat romantis. Di pintu masuk restoran, Yo yang tidak ingin mendapat hinaan yang nantinya bisa merusak moodnya segera menunjukkan kartu Diamond eksklusif membernya kepada sang manajer di restoran yang sukses membuat manajer restoran tersebut kaget setengah mati. Selama ini, hanya Platinum member saja yang pernah datang ke restoran yang baru saja berdiri sekitar 5 bulan ini. Itu pun hanya Tigor saja. Kini, seorang pemuda yang terlihat tidak begitu menonjol, tiba-tiba saja datang dan menyodorkan kartu Diamond VIP eksklusif kepadanya. Siapa sebenarnya pemuda ini? Pikir sang manajer dalam hatinya. Pak, apakah Anda sudah puas memegang kartu itu? Tanya Yo menyadarkan keterkejutan sang manajer. Oh, maaf Tuan Muda, kata sang manajer tersentak dengan teguran Yo tadi. Anda harus mengantar semua yang saya inginkan di Diamond Box. Sudah 5 bulan restoran ini berdiri, baru kali ini saya ada waktu mengunjunginya. Kata Yo yang juga menyerahkan sekeping lagi kartu Black Gold Citibank miliknya kepada sang manajer. Kali ini, sang manajer menggigil ketakutan. Memang dia pernah mendengar bahwa pemilik dari perusahaan Tower Sol Propier masih sangat belia. Tapi dia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja itu adalah pemiliknya. Setelah Yo pergi meninggalkan sang manajer yang masih shock itu, si manajer pun langsung meraih gagang telepon. Kali ini tujuannya adalah Tigor. Halo. Terdengar suara sapaan dari seberang sana. Bang Tigor. Iya aku Bang. Ando. Manajer di Tower Restoran. Kata sang manajer. Ada apa kau menelepon Kundo? Bang, saat ini Tower Restoran kedatangan tamu. Dia seorang pemuda yang masih belia.
berdandan urakan dan tampak tengil. Tapi di tangannya ada kartu Diamond VIP eksklusif. Layani pemuda itu dengan baik, jika kau masih sayang dengan periuk nasimu, kata Tigor tegas. Dia langsung teringat bahwa sore tadi memang Yo ada meneleponnya menanyakan apakah orang-orangnya ada di Kota Batu. Mungkin, Yo ingin mengunjungi tower restoran. Baba baik, Bang, kata sang manajer ketakutan. Kini jelaslah baginya siapa pemuda urakan dan tengil itu. Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga William. Dengan sikap tergopoh-gopoh, sang manajer pun langsung memberi perintah kepada para chef dan pelayanan di restoran itu untuk naik ke lantai paling atas dan menyiapkan masakan khas dan paling istimewa di restoran itu. Woi, cepat kalian. Lembek kali jalan kau itu. Cepatlah sedikit, bentak sang manajer kepada pelayan yang langsung tergagap. Karena tidak biasanya manajer Ando ini bersikap seperti kambing kebakaran jenggot seperti saat ini. Siap apanya Pak Manajer? Tanya salah seorang dari pelayanan yang tampak kebingungan. Malaikat maut ada di Diamond Box. Cepat kalian naik ke lantai atas dan layani dia. Hah? Malaikat maut? Pak, apakah Bapak sehat? Tanya pelayanan itu. Sontoloyo kau. Cepatlah. Apakah kau mendadak menjadi bodoh? Sergah sang manajer yang tidak sabaran melihat gerak lambat dari pelayan itu. Baba baik. Baiklah Pak. Para koki dan pelayanan langsung berhamburan menuju ke lantai atas. Ada di antara mereka, ada yang nyaris bertabrakan karena terlalu terburu-buru. Padahal, mereka tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mereka hanya latah ketika melihat manajer Ando seperti cacing kepanasan. Sementara itu di lantai atas, Yo dan Tiara sudah duduk berduaan dan saling berhadapan di sebuah meja makan yang sangat imut. Cahaya yang redup dari beberapa batang lilin di meja itu menyemarakkan lagi suasana romantis. Setelah mereka selesai dengan makan malam, Yo pun segera bangkit dari kursinya. Dia lalu berlutut di hadapan Tiara sambil memegang sebuah kotak kecil berwarna merah hati. Ketika Yo berlutut seperti itu, entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul dua orang lelaki tua sambil memainkan biola. Tiara, kau tahu bahwa aku tidak pandai merangkai kata-kata yang indah. Kau juga tahu bahwa aku tidaklah seromantis para pujangga. Aku tidak pandai merayu, tidak pula pandai bermanis bibir. Saat ini, apa yang terucap dari bibirku, itulah yang ada dalam hatiku. Telah lama aku menantikan saat-saat seperti ini. Tanpa ada pengawal, tanpa takut kau berada dalam bahaya. Kini, hanya ada kau dan aku. Di satu tempat yang tidak ada orang lain selain kita berdua. Ups, maaf. Sepertinya aku salah. Bapak-bapak yang main biola itu juga adalah manusia. Bangsat. Gagal sudah romantisnya. Maki Yo dalam hati. Tapi dia buru-buru serius. Seperti tidak merasa bersalah, dia enak saja melanjutkan kata-katanya. Tiara, sudah aku katakan bahwa aku bukanlah seorang sastrawan yang pandai merangkai kata. Terbukti bahwa tadi aku nyaris tidak menganggap bahwa bapak-bapak itu adalah manusia juga. Yang sama seperti kita. Hehehe. Tapi, apalah arti ucapan belaka tanpa perbuatan? Aku bukanlah orang yang pandai berteori. Karena, terkadang cinta itu terlalu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Cinta itu tanpa alasan.
Cukuplah hatimu saja yang merasakan apakah aku mencintaimu dengan tulus, atau hanya bualan belaka. Tiara, sudikah dirimu menjadi kekasih hatiku? Tanya Yo sambil menggenggam erat tangan gadis itu dengan tangan kanannya. Sedangkan tangan kirinya, masih memegang kotak kecil berwarna merah hati tersebut. Suara alunan biola dari dua orang lelaki tua itu terus mendayu-dayu menusuk ke relung hati kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu. Hanya saja, sampai sejauh ini, Tiara masih tetap diam. Sepertinya, dia sangat shock. Bukan berarti dia tidak mencintai Yo. Hanya saja, mungkin inilah kali pertama baginya dan juga bagi Yo melalui momen seperti ini. Maka, wajar saja jika dia sangat gugup dan tak mampu berkata apa-apa. Kata kakek Tengku Mahmud, kalau wanita itu diam, itu tandanya dia tidak menolak. Kata Yo memecah kebekuan itu. Dia lalu membuka kotak kecil yang berada di tangannya, kemudian meraih tangan kiri gadis itu. Setelah itu, tampak Yo memasukkan cincin platinum dengan butiran permata di atasnya ke jari manis gadis itu. Tiara menutup mulutnya dengan tangan kanan. Nyaris saja dia tersedak karena tidak menyangka bahwa Yo yang sejak sore tadi sangat menjengkelkan, tiba-tiba berubah menjadi Arjuna. Hentikan drama terharumu itu. Kata Yo lalu mendorong kening Tiara dengan ujung jari telunjuknya. Ih, hanya itu kata yang keluar dari mulut Tiara. Maafkan aku sayang. Aku sebenarnya sangat ingin melihatmu bahagia. Bahagia saat bersamaku. Aku janji akan menjagamu, menyayangimu, membahagiakanmu sebatas mampuku sebagai manusia biasa. Apapun keadaannya, aku berharap agar kau tidak meninggalkan aku. Kata Yo sambil menuntun gadis itu berdiri. Lalu, dengan penuh kasih sayang, dia memeluk gadis itu dengan penuh kelembutan. Apa kau tidak menyesal nantinya? Bagaimanapun, aku hanya gadis biasa. Anak dari seorang nelayan. Apa mungkin seekor burung pungguk layak bersanding dengan seekor merak kayangan? Set. Hidup kita yang menentukan. Selagi kau mengatakan iya, maka itu sudah cukup menjadi alasan buatku untuk mempertahankan dirimu. Kau sudah siap. Aku bahkan lebih dari siap. Jawab Yo tegas. Aku menerimamu. Bisik Tiara pelan ke telinga Yo. Sambar geledek. Yo benar-benar terkejut sekaligus senang dengan jawaban dari Tiara. Dia segera berlari ke pinggiran dan berdiri di tempat yang mirip dengan balkon sambil berteriak. Woi kota Tasik Putri. Aku sudah resmi menjadi kekasih Tiara. Sudah. Jangan gila. Nanti kita diusir dari sini. Cegah gadis itu. Dia khawatir bahwa Yo akan lebih gila lagi. Dan itu akan merepotkan. Bersambung. Episode sebelumnya. Mengajak Tiara untuk makan. Episode berikutnya. Sekali lagi Dani dihajar oleh Yo. Yo William. Sekali lagi Dani dihajar oleh Yo. Setelah selesai menikmati makan malam yang romantis bersama dengan Tiara, akhirnya Yo dan Tiara dijemput oleh Ucok dan Jabat. Kini manajer restoran tersebut baru tahu siapa Yo adanya. Ini karena, sekelas Ucok dan Jabat saja terlihat sangat menghormati pemuda itu. Sebelum benar-benar memasuki mobil, Yo sempat memberi isyarat kepada sang manajer dengan melintangkan jari telunjuknya di bibir dan membuat gestur agar sang manajer menjahit bibirnya.
Ini adalah petanda bahwa Yo tidak ingin sang manajer berkoar-koar bahwa dia pernah bertemu dengan Yo. Menyadari ulah dari Yo ini, Ucok segera menghampiri sang manajer, lalu menepuk pundaknya sembari berkata, "Jaga bicara Mundo. Jangan sampai kau terlepas kata. Anggap saja kau tidak pernah bertemu dengan Tuan Muda William." "Aku mengerti, Bang," ujar sang manajer setengah membungkuk. Sang manajer baru masuk kembali ke dalam restoran setelah Ucok dan Jabat pergi meninggalkan area parkir di restoran tersebut membawa Yo dan Tiara. "Ketua, saya mendengar dari Namora bahwa Anda akan melakukan touring dengan anak-anak geng sepeda motor. Apakah Anda akan membawa Vespa butut Anda itu?" tanya Jabat setengah tertawa. "Hahaha. Untung Paman ingatkan. Jika tidak, maka aku akan sangat kalang kabut mempersiapkan segala sesuatunya. Aku bahkan belum memikirkan sepeda motor apa yang akan aku gunakan," jawab Yo. "Itu masalah kecil, Ketua. Pak Lalah yang sudah mengetahui semuanya telah menyiapkan satu sepeda motor BMW 1000RR untuk Anda. Kalau berbicara tentang otomotif, Pak Lala adalah rajanya di 4 kota ini. Lamhot telah mempersiapkan semuanya. Mungkin, tadi sore sepeda motor itu telah tiba di Bukit Batu," kata Jabat lagi membuat Yo terheran-heran. "Sebegitu cepatkah kabar itu berhembus sampai ke Dolok Ginjang?" tanya Yo heran. "Apa yang Anda heran, kan, Ketua? Kami di sini selalu memperhatikan tindak tanduk Anda. Bahkan, ketika seekor nyamuk hinggap di kulit Anda pun, kami akan mengetahuinya." Terbelalak mata Yo mendengar kata-kata dari Ucok tadi. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya selalu dibuntuti oleh orang-orang bawahan dari Tigor. "Kalian terlalu berlebih-lebihan, Paman," keluh Yo yang merasa tidak nyaman. "Ini adalah perintah dari Tuan Besar Jerry William. Kami lebih mematuhi Tuan Besar daripada mematuhi Anda," kata Jabat tertawa membuat Yo merasakan kepalanya mendadak gatal. "Anda harus hati-hati, Ketua. Anda sedang menjalani penyamaran agar identitas Anda tidak diketahui. Oleh karena itu, kami hanya bisa memantau dari kejauhan. Tidak ingin terlalu menonjol. Hanya saja, Anda harus tahu bahwa anak si Panjol sedang merencanakan sesuatu untuk merusak touring Anda dan teman-teman geng motor lainnya. Itu adalah masalah anak-anak muda. Kami tidak akan ikut campur. Hanya saja, kami perlu memberitahu kepada Anda agar Anda selalu waspada, dan bisa mengantisipasinya," kata Ucok. "Baiklah, Paman. Sebelum mereka melakukan hal-hal yang merugikan, malam ini juga aku akan menyerang mereka berdua dengan Namora. Pokoknya, kaki anak Panjol itu harus lumpuh sekali lagi," kata Yo sambil tersenyum jahat. "Boleh kami menonton pertunjukan itu?" tanya Jabat sangat tertarik. "Hahaha. Boleh. Atau, antarkan aku pusat hiburan yang dikelola oleh Panjol itu. Di sana markas mereka," kata Yo. "Baiklah. Sepertinya kami akan mendapatkan tontonan gratis," kata Ucok sambil tersenyum riang. "Kau jangan tunggu saja di sini ya sayang. Tidak lama setelah kakinya patah, aku akan segera kembali," ujar Yo kepada Tiara. Jam ketika ini menunjukkan hampir pukul 12 tengah malam, ketika mobil BMW yang dikendarai oleh Ucok, Jabat, Yo dan Tiara berhenti tepat di depan sebuah klub malam pinggiran kota Batu tersebut. Dari dalam mobil BMW hitam itu,
keluar seorang pemuda mengenakan jaket hoodie, mengenakan masker berlambang kucing. Sosok serba hitam itu tampak tenang menutup kembali pintu mobil yang terparkir di area sepi dan kembali bergerak ketika sosok hitam itu berjalan ke arah klub malam tersebut. Di salah satu ruangan, tampak sekitar 10 orang pemuda termasuk Dani yang baru saja sembuh dari cedera yang diakibatkan oleh ulah Yo. Tampak juga di sana ada Markus yang tidak banyak bicara. Saat ini, Markus hanya menjadi pendengar yang budiman bagi setiap rencana jahat yang disusun oleh Dani. Dia bermaksud, setelah pertemuan ini bubar, barulah dia akan melaporkan semuanya kepada Yo. Hanya saja, sebelum hal itu terlaksana, tiba-tiba dari arah samping tampak pintu ruangan itu melayang secara mendadak seperti diseruduk banteng. Brak, apa itu? Seru mereka kaget. Di ambang pintu, tampak 3 orang lelaki sudah sekarat tergeletak di lantai sambil memegangi kantong kemenyan masing-masing. Hanya ada 1 orang yang berdiri. Dia adalah Yo yang saat ini berpenampilan serba hitam. Rencana apa lagi yang akan kau susun untuk mengganggu anak-anak J7? Dingin suara itu membuat Dani setengah mati menahan kaget. Bangsat ini. Apakah dia punya indera ke-9? Mengapa kau selalu seperti hantu? Hah? Keras suara Dani antara kaget bercampur jengkel. Dani. Kau belum jera juga, rupanya. Aku memberimu kebaikan hati. Bagaimanapun, hanya kakimu kemarin yang aku buat cedera. Ternyata peringatan dariku masih belum cukup. Apalagi yang bisa aku ambil darimu? Bangsat kau anak tak tahu diuntung. Sekarang, apapun yang terjadi, maka terjadilah. Kata Dani yang langsung melemparkan botol bir ke arah Yo. Uts. Yo menghindari lemparan itu dengan sedikit berkelit. Tapi, sambil berkelit, dia masih sempat menjentikkan bola besi yang tepat menghantam pelipis kiri Dani. Us! Ada au! Teriak pemuda yang berdiri pun masih sedikit pincang itu. Melihat ketua mereka dicederai oleh Yo, 8 orang lainnya segera menyerang Yo secara bersamaan. Hanya Markus yang tampak serba salah. Barulah dia ikut-ikutan menyerang ketika Yo memberikan isyarat kepadanya. Maka, perkelahian yang tidak seimbang itu pun terjadi antara Yo melawan musuh yang berjumlah 8,5 orang itu. Ini karena, Markus tidak bersungguh-sungguh. Jadi, dia dihitung setengah saja. Plak, aduh mak. Buk, wadaw, buk, ngek. 3 orang sudah tergeletak sambil memegangi barang antik miliknya masing-masing. Hayo kau, kata Yo sambil mengaca-aca 6 orang lagi yang terlihat ragu untuk melanjutkan serangan. Sini kupingmu ini, kata Yo sambil menjewer telinga milik Dani. Lain kali, jangan nakal sama kakekmu ini, kata Yo dengan geram sambil memelintir telinga Dani. Adau, ampun, ampun bangsat, teriak Dani meringis kesakitan. Apa katamu tadi, bangsat? Tanya Yo sambil mempererat jewerannya. Iya, cucu mengaku salah. Ampun kek, tidak ada pilihan bagi Dani. Daripada telinga miliknya jadi memble, lebih baik dia menurut saja. Aku tidak mau tahu. Kalau ada nanti gangguan yang kami dapatkan saat melakukan touring nanti, berarti itu ulah darimu. Kau siap-siap saja menerima hukuman dari kakekmu ini, ancam Yo. Edan, enak saja congormu itu. Bagaimana jika itu bukan ulah dari orang-orangku?
bentak Dani berang. Aku tidak mau tahu. Karena, yang aku tahu, kau yang terlalu bersemangat ingin mencelakai kami. Pokoknya aku akan menuduhmu jika terjadi gangguan dalam kelompok kami, ujar Yo ingin menang sendiri. Sialan. Iya. Aku akan menjamin bahwa kalian akan aman-aman saja. Dani mengalah karena tidak ingin lebih tersiksa lagi oleh Yo. Bagus. Obati luka di pelipismu itu. Kakek pergi dulu, kata Yo lalu melangkah dengan santai meninggalkan ruangan itu. Sampai di luar, dia segera menyelinap menuju gang yang sedikit gelap di mana Ucok dan Jabat serta Tiara menunggunya. Bagaimana, Ketua? Tanya Jabat. Alah, masalah tahi burung, jawab Yo. Hahaha. Suara tawa mereka pecah juga diiringi deru suara mesin kendaraan meninggalkan kawasan tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya. Makan malam yang sangat romantis. Episode berikutnya. Touring. Yo William. Touring. Satu unit sepeda motor BMW S1000RR memasuki pelataran kampus dan berhenti tepat di depan sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang entah sedang melakukan diskusi atau apa. Kehadiran seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor itu sontak saja menjadi pusat perhatian bagi mereka. Mereka mengira, siapakah gerangan pemuda tersebut? Apakah mahasiswa baru? Namun, setelah diperhatikan, mereka melihat logo J7 pada bagian dada kanan di jaket yang dikenakan oleh penunggang motor tersebut. Terlebih lagi Mira, Dewi dan Janet. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah itu adalah Yo atau bukan? Karena, Jericho, James, Jais, Jufran, dan dua orang lainnya berada di tempat itu saat ini. Apakah pemuda itu adalah Yo? Tanya Janet kepada Dewi. Siapa lagi? Bukankah anak cupu itu penuh kejutan? Pantas saja geng Kobra tidak berani mencari gara-gara lagi dengan anak-anak J7. Ternyata itu karena Yo. Benar juga. Aku merasa malu dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yo ini sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Siapakah orang ini sebenarnya? Gumam Mira. Mulai sekarang, kita jangan mencari gara-gara lagi dengannya. Aku khawatir bahwa dia akan menyodorkan sekali lagi telapak kakinya ke depan hidung kita. Bisik-bisik di antara mereka terus berlanjut. Dan yang menjadi buah bibir mereka tidak lain adalah Yo. Sementara itu, Yo yang sudah membuka helm miliknya langsung saja menghampiri Jericho dan yang lainnya. Dengan sangat bangga, Yo langsung bertanya, "Hey guys, bagaimana dengan sepeda motor ini? Aku menyewa sepeda motor ini. 2 juta rupiah harga sewanya," kata Yo sambil menepuk jok sepeda motor BMW S1000RR yang dia dapatkan dari Lalah tersebut. "Wis, mantap. Sepertinya kau tidak mau kalah dengan kami. Justru kita yang kalah. Lihat ini adalah BMW S1000RR bro. Sedangkan kita hanya punya Kawasaki Ninja 250R. Julio malah hanya Yamaha R25. Ini harganya bisa membeli sepeda motormu sampai 9 unit," kata Jais berdecak kagum. "Memangnya berapa sih harga sepeda motor BMW ini?" tanya Yo yang tidak mengerti. "Lengkap tinggal bungkus dan siap segala dokumen. Setidaknya harganya mencapai 800 juta rupiah, jawab Jais. "Wow, mahal ya. Uangku malah tidak ada 800 juta. Kata Yo merendah. Padahal,
$800 juta yang dia tidak punya. Kalau 800 juta rupiah, dia malah lebih dari punya. Hahaha. Maaf yo. Memang potonganmu bukan seperti anak orang kaya sih. Ejek Jais bercanda. Hehehe. Iya. Ini saja aku dapat dari menyewa kartu identitasku sebagai jaminan. Kata Yo berbohong. Tapi, walaupun dia berbohong, tetap saja mereka percaya. Oke. Semuanya telah dipersiapkan. Kalian tinggal membawa perlengkapan kalian saja. Apa yang kalian butuhkan? Sore ini kita akan berangkat dan mungkin kita akan singgah di Kampung Murnisari. Kita bermalam minggu di atas puncak bukit yang terdapat di sana. Pagi minggu, kita langsung melakukan kerja bakti. Antaranya adalah membersihkan saluran air, memperbaiki jembatan yang rusak, memberi sumbangan kepada warga yang memerlukan, dan lain sebagainya. Pukul 3 sore di hari yang sama, kita kembali ke Kota Batu. Kata Jericho yang bertindak sebagai ketua. Junet, bagaimana dengan tabung donasi? Apakah anggaran sudah mencukupi? Jika sudah, segera tutup saja. Sudah ditutup. Bahkan sebelum waktunya. Entah siapa yang mentransfer uang sebesar $20.000. Yang tertera di sana hanya nama, orang biasa, selebihnya aku tidak tahu. Bahkan setelah aku cek berkali-kali. Jawab Junet. Wah. Anggaran kita untuk touring kali ini hanya sekitar $50 juta saja. Jika $20.000 itu dikonversikan menjadi rupiah, itu sudah 280 juta. Siapa orang yang sungguh sangat dermawan itu? Tanya Jericho. Mereka semua hanya mengangkat pundak saja. Karena, mereka memang tidak tahu siapa pendonasi tersebut adanya. Tepat pukul 2 sore, rombongan anak-anak J7 pun berangkat meninggalkan Kota Batu menuju ke perkampungan Murnisari. Rencananya, mereka akan berkumpul di Universitas Tunas Bangsa dengan anggota touring dari geng lainnya. Murnisari dulunya adalah perkampungan transmigrasi ketika zaman Orde Baru. Banyak orang-orang dari luar Sumatera tinggal di perkampungan ini. Di sini terdapat suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak dan beberapa suku lagi yang hidup berdampingan tanpa membeda-bedakan antara ras, suku dan agama. Hanya saja, perkampungan ini terlalu jauh di pelosok. Sampai-sampai nyaris tidak tersentuh pembangunan. Bahkan, untuk listrik saja, mereka harus menggunakan genset dan tenaga surya. Medan yang ditempuh juga menyukarkan perjalanan mereka. Jika musim hujan, jalanan akan berlumpur. Jika musim kemarau, debu akan berterbangan setiap kali ada kendaraan yang lalu lalang. Singkat cerita, mereka yang tadinya dari Kota Batu dan kota-kota yang lainnya berangkat dalam keadaan bersih dan sangat keren. Ketika tiba di jalan menuju perkampungan Murnisari ini, mendadak mereka berubah seperti labu kundur. Seperti dilumuri bedak akibat harus terus-menerus ditaburi oleh debu. Yo, terpaksa berhenti dan segera mengenakan masker. Begitu juga dengan Tiara. Hampir menjelang senja, barulah mereka tiba di perkampungan Murnisari. Mereka terpaksa menitipkan sepeda motor mereka di rumah kepala desa kampung tersebut kemudian berjalan kaki menuju puncak bukit, lalu mendirikan perkemahan di sana. Antara geng lain yang ikut, terdapat orang-orang yang sangat dikenali oleh Yo. Mereka adalah Hendro, Udin, Putri dan Lia. Berkali-kali Yo membuang muka. Sampailah pada akhirnya,
salah seorang dari mereka melihat Tiara. Dan hal yang paling dikhawatirkan oleh Yo pun akhirnya terjadi juga. Karena, begitu Udin dan Hendro menghampiri dirinya dan langsung menyapa sambil membungkuk hormat, semua orang yang melihat kejadian itu langsung tercengang. Siapa yang tidak mengenal Hendro? Anak muda arogan nan sombong serta sangat songong. Tidak pernah menghormati siapapun itu. Bahkan dosen sekalipun, ternyata membungkuk hormat ketika sedang dihadapkan dengan anak muda yang terkenal sangat cupu di Universitas Kota Batu itu. Tuan muda, aku tidak menduga bahwa kita akan bertemu di sini, kata Hendro ketika itu. Udin yang melihat juga tidak tinggal diam. Dia langsung berlari ke arah Yo lalu memeluk sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu, Yo? Aku sangat merindukanmu, sapa Udin di sela-sela pelukannya. Kabarku baik, jawab Yo sambil menghela nafas berat. Hai Yo. Yo, apa kau masih ingat aku? Iya, aku ingat dengan kalian. Bukankah kalian berdua adalah Lia dan Putri? Si songong yang suka menghinaku dulu. Merah padam wajah kedua gadis itu mendengar jawaban dari Yo ini. Siapa sebenarnya Yo ini? Apakah Jericho? Apakah kau tahu siapa Yo itu? Tanya Hendro menguji pentolan J7 itu. Iya, dia adalah junior di J7. Dia juga satu universitas denganku di Kota Batu. Aku baru saja merekrut dirinya ke dalam J7. Jawab Jericho. Namun dia segera mengernyitkan dahinya ketika melihat senyuman mencibir dari Hendro. Apa itu J7? Sampah. Kau tahu siapa sebenarnya Yo itu, hah? Awas jika kau macam-macam. Aku akan berurusan denganmu. Hei, tunggu dulu. Siapa dia sebenarnya? Tanya Jericho. Kau tidak pantas. Asal kau tahu saja. Paman Tigor, ayahku Andra, Paman Ucok dan yang lainnya adalah bawahannya. Jadi, kau bisa mengukur apa itu J7 bagi Yo? Jawab Hendro membuat semua yang berada di tempat itu terbelalak. Bersambung. Episode sebelumnya. Sekali lagi Dani dihajar oleh Yo. Episode berikutnya. Sepi di keramaian.